Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap dukungan doanya. Kembali saya ingin memberikan kita sedikit renungan firman Tuhan yang saya ambil dalam Kejadian pasal 3. Di sini LII memberi judul bagi kita yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Namun pada ayat yang ke-8 ini saya mendapatkan tema kecil bagi kita yaitu aku jatuh, aku menjauh. Mungkin kisah ini sudah sering kita dengar, di mana kisah ini memberikan kita kekuatan saat kita mulai jatuh atau mulai jauh dari Tuhan. Nah, kadang saya suka bertanya-tanya, Tuhan kok bisa ya firman Tuhan ini sampai ada begitu, sampai tercatat dalam Alkitab ini. Nah, setelah saat saya lihat keadaan saat ini, dan memang apa yang diperkatakan firman Tuhan itu memang terjadi, sehingga apa yang pengkhotbah katakan juga, apa yang terjadi saat ini telah terjadi dahulu. Nah, di situ saya sadar bahwa firman Tuhan itu memang hidup, sehingga firman Tuhan ini harus kita pegang, harus kita ingat terus, sehingga mungkin saat ada pencobaan kita diingatkan akan firman Tuhan ini, sehingga apa yang terjadi pada manusia saat itu tidak terjadi pada kita. Di mana di sini kita lihat bahwa manusia itu saat diberikan suatu kepercayaan oleh Tuhan untuk mengusahakan taman itu, namun karena godaan dari iblis, dari perkataan-perkataan iblis itu, dia seakan-akan lupa dengan perintah Tuhan itu, sehingga dia jatuh. Nah, mungkin kalau kita lihat ya, bukan kisah sih, contoh jasmaninya, saat ada seorang cowok ingin mendekati cewek. Nah, namun temannya cewek ini sudah ingatkan ke dia nih, ingatkan ke temannya ini, dia bilang kayak gini, kamu hati-hati ya sama cowok itu, karena cowok itu tuh buaya, dia tuh kayak gini-gini, jangan percaya sama kata-katanya. Sudah diingatkan, cewek ini udah diingatkan. Namun saat cowok itu dekati dia dengan buayan kata-kata, bilang dia cantik lah, bilang apalah, pokoknya semua yang ada pada cowok itu dia akan berikan kepada cewek itu. Nah, sehingga apa yang sudah dinasihatkan oleh temannya ini seakan-akan dia lupakan begitu saja, sehingga saat dia sudah dekat sama cowok itu dan tiba-tiba cowok itu mungkin sudah menyakitinya dan apa yang dikatakan oleh temannya itu benar. Nah, disitulah dia mulai jatuh, mulai kayak baru ingat bahwa temannya ini sudah ingatkan dia. Nah, begitu juga dengan keadaan manusia saat itu. Kalau dilihat pada pasal yang kedua, Tuhan sudah mengingatkan mereka bahwa pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan mereka sentuh atau mereka cicipi begitu. Tetapi karena pada ayat pasal yang ketiga di sini, ular itu sudah menghasut dia dengan kata-kata, sudah kayak bikin dia lupa dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan itu, sehingga timbul rasa ingin dia mencoba buah itu atau pohon itu, sehingga saat dia mencoba itu, apa yang seharusnya tidak boleh dia ketahui, harus dia ketahui, dan dia menyadari akan hal itu, sehingga saat dia ingin bertemu dengan Tuhan atau saat Tuhan mengetahui keadaan mereka itu, mereka seakan-akan jadi malu. Nah, begitulah kita saat kita sudah melakukan kesalahan atau melakukan apapun itu, kalau sudah mungkin dipandang orang tidak baik, kita mulai malu, dan kadang itu kita mulai kayak mau menjauh. Nah, seharusnya saat-saat seperti itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, tapi berbeda dengan manusia ini, mereka pada ayat yang ke-8 itu mereka bersembunyi di balik pohon-pohon. Nah, begitu juga manusia kadang sudah jatuh, bersembunyi di balik-balik di balik orang-orang atau di balik dukun-dukun, sehingga kesalahannya mereka itu seakan-akan ingin mereka tutupi. Namun pada ayat-ayat selanjutnya Tuhan di mana menegur mereka, mengingatkan mereka kembali walaupun ada kutuk yang harus mereka terima, namun itulah Tuhan Maha Pengampun. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita saat kita mungkin sudah jatuh, sudah menjauh dari Tuhan, mari kita datang kepada Dia, datang untuk mendekatkan hati kita kepada Dia, karena Tuhan kita itu Maha Pengampun. Masakan manusia pada zaman itu bisa Tuhan ampuni, terus kita pada saat ini tidak Tuhan ampuni. Sedangkan kita pada saat ini sudah berada di zaman dimana kasih karunia, dimana tidak lagi seperti dulu orang kalau membuat kejahatan harus melakukan ini dan itu. Tetapi kita saat ini, kita hanya perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Kiranya melalui firman Tuhan ini kita terus dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.